Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di tangan aku kali ini udah ada handphone dengan desain yang unik ya. Jadi ini adalah handphone keluaran terbaru di bulan Mei ini adalah Infinix GT 20 Pro. Handphone gaming terbaru keluaran Infinix nih bosku. Dan di video kali ini kita bakalan review dan lihat langsung gimana spesifikasi dan serta fitur-fitur yang ada di Infinix GT 20 Pro ini. Tanpa berlama-lama kita mulai pembahasan yang pertama dari desainnya dulu ya. Jadi untuk desain bagian belakangnya ini desain yang gak dipunyain handphone lain ya. Jadi desainnya ini unik, kayak robot-robot gitu ya. Dan untuk kameranya di sini dia ada 3 kamera, 3 bulatan kamera dan 1 bulatan flash yang flashnya berbentuk ring light gini, bulat. Dan di sini dia ada daerah pembatas ya untuk bagian kameranya, dan di bagian sini dia ada bacaan OIS 108 megapiksel kamera. Terus di sini dia ada corak-corak dari garis gitu, dan di sini dia ada bacaan Infinix GT. Dan di sini dia ada lingkaran lampu-lampu ya, ini fitur yang cuma ada di Infinix GT ya. Terus di bagian samping kirinya di sini dia nggak ada apa-apa. Di sini untuk framenya dia udah pakai metal ya. Dan di bagian bawah sini dia ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mikrofon dan tempat SIM card serta lubang SIM injektor. Terus untuk bagian samping kanannya di sini dia ada tombol power dan tombol volume turun naik. Di bagian atas sini dia ada lubang speaker lagi, lubang infrared dan dia ada mikrofon lagi. Dan di sini dia terdapat bacaan Sound by JBL. Oke, lanjut ke tampilan bagian depannya. Di sini untuk tampilan depannya wow banget sih. Dia layarnya punya layar yang full banget. Jadi untuk frame-nya sendiri, bezelnya sendiri dia ini super tipis ya. Jadi untuk bezel samping kanan kirinya ini hanya sebesar 1,3 mm dan untuk bagian bawahnya di sini super tipis di 1,9 mm untuk bezelnya. Jadi kelihatan banget ini HP full ya layarnya. Jadi buat main game, khususnya ini emang HP buat gaming sih. Jadi buat main game ini visualnya dapat banget ya karena layarnya udah full. Terus untuk ketebalannya sendiri Infinix GT 20 Pro ini punya ketebalan di 8,2 mm. Lumayan tebal ya, tapi untuk ukuran HP gaming ini masih nyaman digenggam, nyaman banget masih. Dan seperti biasa Infinix dia punya desain yang lumayan cukup panjang untuk HP-nya. Jadi untuk penggunaan satu tangan ini mungkin agak ribet sih. Terus balik bagian belakangnya ini adalah fitur lampu-lampu, ini namanya Mecha Loop LED. Jadi dia bisa ngeluarin berbagai warna sesuai aktivitas kita di handphone gitu, apalagi kita main game. Tapi ini bisa di pilihan bisa di adjust mau dinonaktifkan atau mau diaktifkan. Jadi bisa ya dimatiin untuk fitur Mecha Loop LED-nya ini. Terus untuk warna yang ditawarkan dia Infinix GT 20 Pro ini ada 3 warna. Dan di tangan saya ini adalah warna grey atau white-nya. Terus 2 warna lagi ada orange dan blue. Oke. Udah dari bagian desainnya, kita lanjut ke bagian depan. Di sini untuk layarnya ya. Nah, untuk tampilan kamera depannya dia juga udah punch hole ya. Jadi dia kamera melayang gitu. Kameranya udah di dalam. Oke. Dan untuk layar yang digunain si Infinix GT 20 Pro ini adalah layar AMOLED. Dan layar AMOLED-nya ini dia udah support sidik jari di layar ya. Bagian bawah sini. Jadi buat akses ke handphone kalian nggak perlu ribet-ribet lagi, tinggal tap tangan kalian, jari kalian, sidik jari kalian, dia udah bisa kebuka handphonenya. Terus untuk refresh rate layarnya sendiri ini super ngebut dan super lancar, dia bisa sampai di 144 Hz. Dan untuk kecerahan maksimalnya
di sini dia bisa sampai 1300 nits. Jadi buat aktivitas di luar ruangan atau lagi tanding di ruangan outdoor, buat ngegame ini untuk visualnya udah oke banget, ditampilin dengan kecerahan 1300 nits itu. Terus untuk ukuran layarnya sendiri, di sini dia punya ukuran layar yang super gede. Kalian bisa lihat sendiri dengan bezel setipis ini di 6,78 inci. Terus untuk bagian touchbar-nya di sini kalian bisa lihat masih seperti tampilan khas Infinix ya untuk touchbar-nya, tapi di sini terlihat perbedaan di ikonnya. Jadi untuk Infinix GT 20 Pro ini dia tampil dengan icon yang lebih fresh ya, jadi lebih baru dibanding seri-seri Infinix sebelumnya. Lanjut, kita bakal bahas bagian kameranya. Kita mulai dari kamera belakang dulu ya. Jadi untuk kamera utama si Infinix GT 20 Pro ini udah tertera ya tulisannya di sini, yaitu sebesar 108 megapiksel dengan sertifikasi OIS kamera. Terus untuk dua kamera pembantunya itu ada 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera deep. Dan untuk kamera belakangnya ini dia udah support di perekaman 4K 30 atau 60 fps. Jadi udah super jelas banget ya untuk videonya. Nanti kita bakal coba langsung untuk video dan foto dari Infinix GT 20 Pro ini. Lanjut ke bagian depan. Untuk kamera depannya sendiri dia beresolusi 32 megapiksel selfie kamera. Nah, untuk perekaman di kamera depan ini dia bisa support di 1440p 30 fps ataupun di 1080p 30 atau 60 fps. Jadi untuk yang 60 fps dia cuma mentok di frame 1080p ya. Nanti untuk hasilnya kita bakal coba langsung, jadi biar bisa bandingin ya hasil kameranya dengan resolusi 108 megapiksel, apa hasilnya bakal maksimal juga. Terus kita lanjut ke bagian mesinnya. Kali ini kita otak-atik di pengaturan dulu ya. Kita lihat. Nah, jadi untuk chipsetnya sendiri dia ini menggunakan chipset Dimensity 8200 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Nah, yang uniknya di Infinix GT 20 Pro ini dia punya 2 chip. Yang satunya lagi adalah dedicated gaming display chip ya. Jadi itu fungsinya buat maksimalin pengalaman gaming kalian. Jadi untuk maksimalin kelancaran aktivitas game kalian, jadi dia bisa maksimalin red frame-nya di 120 fps. Terus dia untuk RAM-nya di sini dia punya RAM 8 yang masih bisa extend sampai 8 GB. Dia bisa extend sampai 16 GB ya untuk RAM-nya. Ini bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk penyimpanannya di sini untuk internalnya sendiri dia ada di 256 GB. Jadi oke banget lah ya untuk penyimpanan segitu. Terus dia sudah menggunakan Android versi 14. Kemudian untuk baterainya sendiri, baterainya dia sebesar 5000 mAh yang mendukung pengecasan cepat di 45 watt. Jadi buat kalian nggak bisa lepas dari handphone, ini ngecas sebentar aja udah cepet banget ngisinya. Jadi nggak nunggu lama-lama buat main game lagi ya. Jadi ngisi sebentar, bisa dipakai buat main game lagi. Terus untuk speakernya, dia ini support game banget nih untuk HP ini. Jadi dia udah punya dual speaker. Dan speakernya sendiri kalian bisa lihat di bacaan atas, dia udah disupport sama Sound by JBL. Jadi untuk pengalaman audio visual kalian, HP Infinix GT 20 Pro ini udah dukung banget. HP ini juga udah dilengkapi dengan sensor NFC. Dan untuk memperkaya pengalaman game kalian, HP ini udah punya sensor full gaming ya. Jadi untuk main game itu udah kerasa nyata banget ya, lebih real rasanya. Terus HP ini juga punya plat pendingin ya untuk bagian dalamnya, dan dia juga punya plat pendingin hardware di luarnya di sini, di bagian sini.
Jadi yang bentuknya pentagon kecil itu adalah plat pendingin juga. Kalian bisa lihat nggak sih di kamera? Nah, itu untuk hardware-nya. Software-nya juga ada di bagian dalam. Oke, jadi gimana nih bosku? Dan yang terakhir, HP ini juga udah ultra power sinyal ya. Jadi buat nangkap sinyal pas main game itu jadi lebih stabil. Jadi sinyal kalian dijamin aman kalau lagi main game pakai Infinix GT 20 Pro ini. Jadi gimana bosku? Tertarik buat ganti HP gaming kalian ke Infinix GT 20 Pro ini? Dengan harga di 4.399.000 dengan spesifikasi RAM 8 dan internal 256, kira-kira menurut kalian worth it nggak HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel kita. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.